Baik, terima kasih Ibu Rosnalisa. Materinya sangat menarik. Pastinya Bapak Ibu sekalian semakin ini ya Bu, semakin nggak sabar untuk tanya jawab, tapi ditahan dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti sesi tanya jawab akan kami buka setelah pemaparan dari ketiga narasumber kami selesai. Baik, kita akan lanjut untuk ke narasumber kita yang berikutnya yaitu Ibu Irin Surtiyulianti. Kita panggil dulu Ibu Irin. Assalamualaikum, selamat malam Bu Irin. Oke, baik. Selamat malam, Bu Anissa. Apakah suara saya terdengar? Jelas Bu Irin. Silakan Bu Oke, Irin. baik. Waktu dan layarnya. Iya, baik. Terima kasih. Ayah Bunda semua, selamat malam. Salam jumpa dengan saya Irin. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah banyak yang mengenal saya, tetapi bagi yang belum mengenal saya, sekali lagi salam kenal. Kita akan jumpa dengan materi saya yang tentunya akan menjadi penguat buat kita bagaimana cara mengasah hati dalam menghadapi permasalahan, terutama di dalam kehidupan-kehidupan. Tentunya tidak akan pernah luput dari kita sebagai orang tua yang porsinya saya sebagai ibu ataupun juga sebagai ayah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah ibu tunggal dari 3 anak, dari 3 putra yang tiga-tiganya berkebutuhan khusus. Nanti kita akan belajar bagaimana mengasah hati dalam menghadapi masalah, tentunya bagi para ibu yang single mom. Ya, 10 tahun saya bekerja sendiri untuk mengelola hati saya, mengasah hati saya menghadapi masalah dari diri saya sendiri dan juga dari ketiga putra-putra saya yang berkebutuhan khusus. Baik, sebelumnya bisa materi saya dibantu untuk di-share screen kan? Oke, baik. Materi saya mengasah hati menghadapi masalah hanya ada pada diri kita sendiri yang saya yakin apa yang disampaikan oleh Bu Rosna di awal itu sangat mempengaruhi kita dalam hidup bersama dengan putra-putri tersayang. Tidak luput kita sendiri sebagai pribadi tentunya harus mampu untuk mengasah hati menghadapi masalah. Dari inti ini saya mengambil refleksi bagi diri saya sendiri terhadap inner game. Apa sih inner game yang dimaksud dari mengasah hati dalam menghadapi masalah kita? Ada 5 topik ya yang mau saya sampaikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Rosna tadi, kehidupan kita sebagai manusia itu ada jenjang-jenjang dalam hal usia, di mana di setiap usia itu punya gambaran-gambaran mutlak yang akan tergambar secara visual dari otak kita. Saya terima kasih karena materi Bu Rosna itu sangat luar biasa, akan membuat kita menjadi semakin kuat bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, mulai dari usia 0 tahun sampai dengan 18 tahun itu sangat berdampak. Ya, inner game-nya nanti apa saja, mari silahkan. Kita akan kupas satu persatu. Slide berikutnya. Oke, inner game di sini dimaksudkan kita sebagai orang tua adalah sebagai pemain peran utama. Pemeran utama dalam hal apa? Dalam hal mendukung kesejahteraan mental anak-anak kita. Tadi yang disampaikan oleh Bu Rosna, nanti kita bisa akan tarik benang merahnya kepada anak kita dan juga mungkin masa lalu kita. Di mana ada 2 dari inner game-nya. Pertama, melalui pengasuhan dan juga kasih sayang. Pengasuhan yang kita terima dari orang tua kita di atas, dan juga pengasuhan kita sebagai orang tua bagi anak-anak. Lingkup terbesarnya adalah kasih sayang. Inilah yang akan menjadikan fondasi terkuat ketika anak-anak kita mengembangkan keterampilan sosial dan emosional
yang mereka perlukan di usia 0 sampai dengan 18 tahun. Kehidupan ini akan berjalan, dan apabila mereka bahagia, maka memuaskan. Kami berempat, saya dengan 3 putra saya, kami terus menapaki di 10 tahun terakhir kami yang kemarin, dan tahun ini adalah tahun ke-11, berarti kami akan memulai kembali dari nol, gitu ya. Dari setiap 10 tahun, jenjang kehidupan manusia itu akan selalu punya peningkatan-peningkatan. Dan rekamannya itu akan tergambar ketika pengasuhan tidak ada tekanan, pengasuhan penuh dengan kegembiraan, pengasuhan penuh dengan kasih sayang, walaupun kami gitu ya harus menjadi orang-orang yang katanya gitu, kasihan amat ya nggak punya figur ayah gitu, kasihan amat ya gitu ya harus bekerja sendiri untuk menghidupi anak-anak. Tetapi bagi kami, ketika fondasi secara sosial dan emosional itu menjadi bahagia, maka kita akan menjadi puas. Oke, lanjut berikutnya. Di usia 0 sampai 5 tahun itu menempatkan kesadaran paling utama bahwa letakkan dasar kesehatan mental ini seumur hidup dalam periode pertumbuhan melalui cinta, keamanan, hubungan hangat dan lembut, rasa aman dan diperhatikan. Makanya kenapa di usia 0 sampai 5 tahun itu pada saat bayi mereka perlu untuk dipeluk, dinyanyikan, ya, ditanggap suara mereka dengan kata-kata lembut. Selamat pagi, sudah makan? Assalamualaikum. Tapi bukan dengan nada keras ataupun yang tidak menyatakan berpeluk bagi kebutuhan sentuhan. Jangan ke sini, mama sedang repot. Itu tidak baik. Jangan seperti itu. Atau berisik. Tentukanlah gitu ya, bahwa ternyata ketika kita mengeluarkan kata-kata yang membuat intonasi bahasa dan komunikasi itu membuat anak-anak tertekan, maka di kemudian hari mereka pun juga akan terekam. Ah, mamaku galak. Ah, papaku nggak peduli sama aku. Gitu ya. Berat bagi kami pada saat kami harus memutuskan diri. Ketika kami punya konflik yang begitu besar, tetapi saya harus menempatkan diri pada posisi bagaimana saya juga bisa berperan sebagai seorang ayah, gitu ya, bahwa ibu tunggal itu ternyata bisa memainkan peranan ketika dalam konteks sosial emosionalnya matang. Saya dididik oleh bapak ibu saya dengan kondisi usia 0 dan 5, sampai 5 tahunnya cukup intens. Walaupun saya terlahir dari anak nomor 9, paling kecil, tetapi ayah ibu saya selalu memberikan tadi cinta, keamanan, kelembutan, rasa aman dan perhatiannya sehingga betul-betul membekas pada kehidupan saya. Lanjut berikutnya. Ketika balita gitu ya, sempatkan untuk membaca. Libatkan rasa keingintahuan mereka. Jangan pernah mengatakan bahwa mama gak punya waktu, kamu belajar sendiri. Atau mama pulang kerja, capek, kamu bisa cari mbak, atau bisa cari teman. Yang ada anak keluar. Ya, pertanggungjawabkan ketika kita hanya bermain dengan sederhana. Katakanlah, zaman dulu gitu ya, zaman saya gitu, mungkin bapak dan ibu juga mengalami hal yang sama. Kita main ya, di permainan tradisional yang kita menyebutkan benda-benda di sekitar itu menjadi sebuah hal yang sederhana. Sehingga ketika kita keluar dari rumah untuk bersama-sama bermain dengan keluarga dan tetangga, itu menjadi keingintahuan kita bergerak, bereksplorasi, lalu memupuk dan didorong dengan rasa bahwa oh ya, aku mampu loh. Oke. Tapi kalau kita mau keluar aja nggak boleh. Dikit-dikit dilarang. Dikit-dikit dianggap kamu nanti apa ya? Jangan main itu. Tetangga sebelah sana seperti ini nih. Sudah memberikan intervensi tersendiri.
Sehingga anak sendiri akan menarik diri ketika di usia 0 sampai 5 tahun itu nggak punya kenangan indah. Kami punya kenangan indah gitu. Ayah ibu saya termasuk ayah ibu yang lengkap, tapi kadarullah gitu perjalanan saya harus berakhir di peristiwa dan konflik yang cukup luar biasa. Tapi saya merasa bahwa ketika saya berhadapan dengan kondisi yang pengasuhan saya lengkap dengan ayah ibu saya, maka rasa cinta saya itu bisa membawa saya kepada anak-anak saya 3 yang berkebutuhan khusus, yang kata orang, kamu itu gitu ya. Konteks ketika punya anak berkebutuhan khusus itu nggak main-main loh, ya. Masyarakat terlalu melebel. Tapi sebenarnya yang terjadi ada luka gitu, di dalam diri kita. Tapi apakah lalu kemudian saya harus menjadi luka? Tidak. Saya memunculkan gitu pengasuhan dan kasih sayang orang tua saya ketika di usia 0 sampai 5 tahun. Masih ingat Bu Ren? Alhamdulillah, saya tipikal pembelajar yang visual sekali. Jadi apapun saya masih bisa menarik hari-hari kebahagiaan saya dengan orang tua. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rosna itu mau tidak mau saya terus keingat, oh ya dulu bapak saya begini, ibu saya begini, kakak saya begini. Ya ada senyuman gitu cerah buat saya. Oke, lanjut berikutnya. Ketika di anak usia 0 sampai 5 tahun juga, next setelah mereka balita, itu apa yang kira-kira harus kita uh, hadapi bersama mereka. Slide berikutnya. Oke, memasuki sebelum sekolah. Biasakan anak-anak itu untuk tumbuh menjadi mandiri. Biasakan mereka juga untuk memiliki rasa ingin tahu, menjelajahi dunia luar, mempelajari hal-hal yang sekitarnya mereka harus bisa. Interaksikan mereka untuk mereka bisa mengembangkan bagaimana cara berpikir mereka dan memahami dunia luar. Dorong anak untuk bermain keluar. Jangan pernah mengatakan bahwa tidak atau jangan. Di sana begini, begini, begini. Ketika sudah seperti itu, kita tidak mengundang mereka untuk melakukan tugas. Bimbing mereka supaya mereka punya pemecahan terhadap masalah walaupun di usia 0 sampai 5 tahun. Oke. Berikan alternatif sehingga ketika mereka punya ekspektasi menjadi realistis. Kadangkala tidak bisa tercapai karena apa? Berikan latihan-latihan secara alternatif. Di usia 5 tahun, itu sudah punya keputusan yang cukup memainkan peranan. Ketika misalnya dia diberi makanan oleh orang lain, anak-anak saya selalu bilang begini, Mama, boleh aku makan ini? Sekiranya itu menguntungkan untuk mereka, mereka akan makan. Karena saya sudah memberikan alternatif. Satu contoh, anak sulung saya itu sudah saya berikan informasi ketika Bang, kalau kamu makan permen ini atau coklat ini atau yang manis-manis, kamu akan tertawa ngikik. Di usia 5 tahun saya bilang, nanti kamu akan tertawa tertingkal-tingkal gitu dengan bahasa itu. Dan itu meretravel pikiran dia tadi seperti yang disampaikan Bu Rosna, ada tarikan-tarikan di otak yang dia terekam bahwa oh iya oke Ma, berikut perjalanan waktu dengan usia dia tidak akan makan itu karena dia tahu penyebabnya. Jadi pahami mereka untuk bisa mengambil keputusan. Kapan mereka bisa makan, kapan mereka bisa pakai, bahkan ketika mereka pilih baju gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau menata baju nih supaya mereka tahu ya yang warna untuk kaos atasan sama bawah. Tapi saya tidak pernah enggak itu bawah namanya enggak jelek. Kadangkala menurut saya mereka perlu itu gitu. Secara kebebasan mutlak mereka perlu untuk ngambil kaos sendiri, celana sendiri dengan kesukaan mereka. Ya. Jadi betapa mereka perlu untuk hal yang seperti ini. Ini di usia sebelum sekolah. Lanjut berikutnya. Ini apa yang harus diwaspadai? Tentunya ketika kita bisa memberikan mereka sebuah eksplorasi dengan ekspresi diri, tetap harus ada yang diwaspadai.
jauhkan dari rasa marah dan stres ketika mereka tidak bisa selesai. Tantrum gitu buat anak-anak zaman sekarang itu orang tuanya udah keriting duluan. Kalau saya dulu ke tantrum gitu ya anak saya, ya boleh silahkan marah, oke selesaikan. Mama cuma lihat kok kamu ingin mengekspresikan emosi kamu dengan cara seperti itu. Tapi tidak berputar-putar di situ ya, karena sampaikan bahwa itu lantainya kotor, supaya dia berpikir. Jangan ketika dia tantrum, lalu kita bilang, diam, stop, mama berisik. Wah, dia akan semakin gero-gero gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi komunikasikan kebutuhan itu. Mereka tantrum itu karena mereka tidak bisa mengkomunikasikan dengan rasa mereka sebagai anak. Di mana mereka kewalahan dengan diri mereka, maka orang dewasa harus banyak memberikan kasih sayang. Artinya asah perasaan mereka dan asah perasaan kita, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Berat Bu Irin, berat. Berat saya. Rambut saya sampai rontok. Ya, bayangkan 3 menghadapi laki-laki semua, rambut saya rontok loh. Ya, hindari bentuk kekerasan, teriak, memukul. Kadangkala ini ibu-ibu nih suka gitu ya keceplosan, cubit aja gitu. Pukul aja. Nancep loh itu mereka di tubuh kembang yang sebetulnya kita merugi di kemudian hari. Bapak Ibu kalau pernah lihat anak-anak saya 3, kata orang, mereka soleh. Tapi menurut saya itu hasil dari proses perjuangan kami di usia 0 sampai 18 tahun. Kenapa 18? Karena disitulah otak anak sudah semakin matang. Ketika mereka mendapatkan diri menjadi berdaya dan tidak rentan, dan tidak merasa diabaikan, mereka akan berkembang. Walaupun gitu ya, 3 anak saya berkebutuhan khusus. Banyak orang yang bilang, Bu, tidak kelihatan anak ibu berkebutuhan khusus. Betul. Tapi tidak mengerti bahwa itulah proses kami. Gitu, untuk sampai bisa mematahkan eh, apa ya, sebuah inner game kami itu adalah proses dari sebuah refleksi. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Sekarang di usia 6 sampai 10 tahun. Inner game-nya adalah anak-anak mulai sekolah, dia mulai menjalin persahabatan, dan dia akan membangun ketahanan. Fokusnya mulai keluar. Nah, ketika mereka keluar, mereka akan memasuki masa kritis pertama. Tapi dia juga sebagai anak akan membangun kepercayaan diri dalam semua bidang kemampuannya. Jadi jangan pernah alpa kita sebagai orang tua bahwa di usia 6 sampai 10 tahun mereka punya kemampuan. Di sudut pandangnya masing-masing. Setiap anak berbeda. 3 anak saya dalam satu rahim, tapi 3-tiganya dipengaruhi oleh pembentukan. Maaf ya, kita bicara orang dewasa. Waktu membuat mereka, tentunya gitu ya. Makanya kenapa 3 anak saya wajahnya berbeda. Karena ditentukan pada saat waktu membuat, kita membuatnya juga dalam keadaan happy apa enggak, terpaksa atau enggak gitu ya. Lalu itu siang atau malam. Ya, disitulah maka akan terbentuk gitu. Lalu mulailah kita bercakap-cakap dengan kondisi yang lebih positif, tidak menyulitkan mereka. Tadi belajar apa ya? Hari ini ada PR apa ya? Enggak begitu saya. Saya sampaikan hari ini, happy nggak sekolahnya? Kira-kira tadi makanannya yang dibawa mama habis nggak ya? Terus kalau temennya ada yang seperti ini, kira-kira kamu ngapain? Mulailah percakapan-percakapan yang memberikan mereka itu tidak merasa sulit, tapi nyaman. Gunakan peristiwa-peristiwa dengan emosi positif, bukan yang negatif, gitu ya. Seperti misalnya kalau dia
ikut kejuaraan-kejuaraan terus nggak menang. Ketika mereka tidak menang, apakah terus kemudian kita merendahkan dia dengan gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak menang? Enggak. Saya sampaikan pada mereka, apapun nilai yang kamu berikan, yang kamu sudah selesaikan, itu buat mama acung 2 jempol. Karena berarti mereka sudah berusaha. Anak saya nomor 1, matematikanya itu nggak pernah sampai dapat 5 loh. Jadi 0 sampai 4. Terus apakah terus kemudian saya bilang, ini bodoh sekali anak saya. Enggak. Terima kasih ya. Ternyata 0 sampai 4 itu berguna loh buat kamu. Besok ditingkatkan. Jadi dia akan terjalin kekuatan secara emosional dengan kata-kata saya bahwa aku nggak bodoh loh, Ma. Iya, emang enggak. Kamu hebat. Hanya belum berhasil. Lakukan lagi sehingga kamu akan berhasil. Di satu titik, begitu dia sudah mulai kuliah, baru dia tersadar, oh Mas, ternyata aku nggak bisa matematika itu karena ini. Tumbuhkan rasa perkembangan mereka, bicara, jangan sampai melukai perasaannya. Dari perubahan fisiknya mereka juga, mereka kan akan mulai pubertas. Ya, anak saya nomor 3, ini sudah di usia 12 tahun gitu ya. Eh, Kelaminnya sudah mulai berubah, sudah mulai ada perasaan-perasaan senang gitu. Lalu dia akan bertanya pada saya, mulai membicarakan seperti orang dewasa. Kadang-kala saya merasa lucu gitu ya, karena 2 kakaknya tidak seperti itu, tapi anak yang paling kecil saya dengan kondisi ADHD, dia bisa bilang, Mah gitu ya, kok sekarang badanku gitu lebih besar ya, kok aku sekarang alat kelaminku begini. Ya kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, oke baik, lanjut berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Iya, oke. Pertahankan lingkungan yang terbuka, saling percaya, penuh kasih. Bantu anak untuk terbuka. Jadi kalau mereka merasakan sesuatu gitu kan, mereka akan bilang, Mah aku lagi begini, kira-kira aku harus apa, Mah? Ya sampaikan, oke. Kalau kita capek gitu ya, capek jelas saya capek. Saya sendiri capek. Saya bilang, tunggu ya Bang, Mama selesaikan dulu. Mama akan mandi, beres-beres dapur. Nanti sambil beres-beres dapur kita bicara. Jadi dia tetap punya kepercayaan diri yang tidak akan ditolak. Dia tetap akan diterima bahwa lingkungan keluarganya baik, walaupun mamahnya single. Sehingga dia keluar dari area rumah, dia juga merasa diterima oleh orang sekitarnya. Terus kasih contoh. Nih saya melihat banyak orang tua, mungkin gitu ya, mudah-mudahan saya salah. Kadang-kala orang tua nggak mau kasih contoh, sehingga tidak bisa merespon emosi anak-anak itu dalam situasi yang mereka juga butuh contoh. Padahal usia 6 sampai 10 tahun mereka peniru ulung, ya, peniru ulung. Makanya ada pepatah, ketika ada anak yang menjadi misalnya katakanlah pencuri, ya ibarat katanya mulai dari siapa? Orang tuanya, ya. Lakukan apresiasi terhadap prestasinya, diakui. Anak saya nomor 2 selama SD tidak pernah selalu ranking 1 dari belakang. Nah, jadi tidak pernah ranking 1 dari depan. Terus apakah saya merasa bahwa anak saya ini jelek banget ya? Nggak pernah ranking 1 di depan. Sementara saya selama di SD itu ranking 1, 2, 3, SMP, SMA saya ranking 1, 2, 3. Nggak seperti itu yang akhirnya uh, buat anak-anak saya nomor 2, Mah, aku sampai sebatas ini aku bisa loh. Iya, bisa. Bagus. Anak saya nomor 2 dengan kondisi ADHD yang betul-betul urgent itu, rankingnya juga selalu di bawah. Saya sampaikan, pinter ya, lakukan lagi usaha kerasnya. Gitu. Pasti bisa. Next kemudian di tahun berikutnya dia bisa membuktikan urutan keempat dari bawah. Walaupun urutan keempat dari bawah. Tapi dia bisa. Bisa. Katakan kamu pintar. Oke, lanjut berikutnya.
Ingatlah waktu Anda adalah hadiah yang berharga untuk anak. Hadir. Mama sayang kamu loh. Sambil dipeluk. Sampai hari ini anak-anak saya sudah besar, saya kalau ketemu sama mereka gitu, pulang dari luar kota, yang saya kangenin adalah apa? Sentuhan kulit gitu. Saya makan di depan mereka, saya bilang, "Mama kangen loh." Ya, Mama tetap sayang kalian bertiga. Tunjukkan ketulusan kita, jangan ada pembeda. Satu di antara mereka tidak pernah ada yang berbeda. Karena mereka sudah diamanahkan melalui kita sebagai orang tua, melalui sel telur dan sel sperma kita, gitu ya. Maka sampaikan. Lalu pada saat makan, itu penting makan, walaupun kami nggak punya meja makan gitu, kami sering makan di bawah ya, gelar tikar kayak orang Jawa, tapi itulah yang membuat kita jadi tahu bahwa oh ternyata anakku butuh ini, anakku yang satu butuh ini. Walaupun saya sendiri juga kadang-kadang butuh dicintai gitu ya. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta sudah mencintai saya lebih dulu gitu. Saya ditakdirkan untuk menjadi ibu yang bagi mereka itu hadir dengan kondisi seperti ini. Biarkan mereka mencintai mereka apa adanya, biarkan kita sebagai orang tua juga mencintai mereka, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Anak-anak saya satu salah, tiga-tiganya saya salahin. Satu benar, semuanya saya benar. Jadi tidak ada pembeda. Oke, lanjut berikutnya. Berikut di usia 11 dan 13, ini penentuan ketika dia mulai tampil sebagai aku loh. Dan mereka akan punya sahabat. Ada banyak tantangan yang akan terjadi di sini karena mereka sudah masuk di masa pubertas. Mau anak berkebutuhan khusus atau mau anak tipikal, itu semuanya punya tantangan. Terutama pada saat mereka menjadi puber. Banyak perubahan-perubahan yang tentunya akan apa ya memunculkan kekhawatiran ketika mereka mulai menjadi diri yang akan tampil. Oke, yang laki-laki mulai terlihat gagah, yang perempuan mulai terlihat bisa dandan. Dan itu yang akan membuat kita juga punya kekhawatiran besar ketika gitu ya, mereka akan kenal teman-teman lawan jenis. Maka disitulah juga menjadi worry bagi kita untuk tetap melakukan pendekatan. Ya, oke, lanjut berikutnya. Ini dia, anak-anak di usia ini bisa saja merasakan murung ketika mereka bolak-balik merasa tidak diterima. Ya, lalu merasa terbebani dengan tugas sekolah yang kadang-kala mengkhawatirkan, gitu kan. Lalu kemudian eh, bagaimana cara mereka mengembangkan masalah itu juga hati-hati. Kadang mereka menjadi anak yang juga baper, sedih, cemasnya itu terlalu berlebihan, kurang percaya diri, rendah diri, ya tetap kembali kepada anak, menjadi sebuah pengasuhan dan juga menjadi worry buat kita ketika kita belum berdamai. Oke, lakukan percakapan tanpa tekanan, lalu koreksi diri. Ada masa yang pada saat untuk mereka keluar dari masalah-masalah itu, boleh loh kita libatkan dalam apa? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Anak-anak saya laki-laki 3, itu fasih sekali dengan pekerjaan rumah. Sambil kita bercakap-cakap, lakukan pertanyaan sedikit demi sedikit, sehingga mereka tidak seperti diinterogasi. Lalu pekalah pada suasana hati mereka. Tetap ada kesibukan, pilih waktu satu dengan yang lainnya. Jadi ada 3 anak, maka 3-tiganya saya harus punya spare time untuk mereka sendiri-sendiri. Kapan saya sama abang, kapan sama tengah, kapan sama ragil, itu pakai spare waktu. Ya. Terus kapan dong buat saya? Kadang saya garu-garu kepala gitu. Kapan dong buat saya? Saya menetralisir pada saat saya tidur.
setelah saya sholat malam, gitu ya, setelah saya bermunajat kepada Allah dengan zikir-zikir, disitulah saya merilis. Ya, saya juga penting itu untuk diri saya sendiri yang di usia sudah mendekati gitu di 50 tahun, maka harus merilis, mengambil masa-masa ketika saya kecil, usia sedang, usia dewasa, lalu membuang semuanya dengan memunculkan kebahagiaan sehingga energinya tetap positif. Oke, lanjut berikutnya. Melakukan dengarkan, ada 3 poin. Dengarkan, akui, tawarkan solusi. Ini penting di usia 11 dan 13. Lalu ada kode di situ, jangan beritahu mereka apa yang mereka harus lakukan. Tapi sebaiknya tanyakan bagaimana Anda dapat membantu mereka. Kita sebagai orang tua, bagaimana kita membantu mereka. Jangan abaikan terhadap perasaan mereka. Ingat, sulit untuk terbuka perasaan mereka ketika mereka terus akhirnya gini, mama cuek aja, mama sibuk. Saya sibuk Bapak Ibu. Betul. Saya pencari nafkah tunggal. Saya pemberes rumah tangga tunggal. Sibuknya luar biasa. Tetapi saya tidak mengabaikan mereka dari perasaannya. Kadang-kala di saat sibuk, saya harus mengakui bahwa ternyata handphone buat saya pada saat saya sibuk itu menjadi sebuah media yang paling apik gitu. Tapi saya menyampaikan pada mereka bahwa HP bukan untuk menjadi pelarian, tetapi gunakan itu menjadi buat komunikasi. Jadi kita membuat grup gitu ya antara anak-anak saya. Tapi kadang-kadang juga ada rahasia kita bikin sendiri-sendiri. Jadi jangan abaikan perasaan mereka. Sehingga mereka nanti akan bingung keluar. Sama siapa saya harus cerita? Ketika di rumah saya tidak punya tempat. Yang ada dia lari. Lari pada kenyataan, dia cari orang lain di luar. Lalu jangan bantah pikiran mereka, perasaan mereka untuk menjadi sebuah konflik. Selesaikan satu demi satu. Lalu jangan lupa ayah bunda. Minta maaf. Kita kadang-kala sebagai orang tua itu sulit loh minta maaf. Tapi minta maaf lah dan kita mulai lagi dari nol. Seperti pom bensin. Mulai dari nol ya. Gitu. Lalu jangan salahkan orang lain. Jangan. Tapi eksternalisasikan masalah ini sehingga selesai. Ketika kita diselesaikan oleh sekolah, katakanlah, ibu, anak ibu tidak pantas untuk sekolah di sini. Saya nggak bingung kok. Ya saya keluar. Tapi dengan catatan saya harus siap dananya. Kalau saya belum siap dananya, maka saya akan bertahan di situ untuk saya carikan solusi bagi anak saya. Sehingga tidak menimbulkan apa? Konflik. Oke, lanjut berikutnya. Masih di usia 11-13, ingat kuncinya sabar dan konsisten. Orang tua kadangkala lapse ini di sini. Skip di sini. Sabar dan konsisten. Betul kata orang, sabar ada batasnya. Tapi ingat Bapak Ibu, kita terlahir diciptakan Tuhan dengan kondisi manusia yang paling sempurna. Kesabaran terbaik, rasa syukur, dan konsisten itu akan menimbulkan cinta terhadap anak. Ya, oke, sehingga nanti mereka bisa dikendalikan dengan kondisi sebagai pribadi yang mandiri. Ya, gitu ya. Pakai timer, waktu. Usia jalan, usia anak jalan, usia kita jalan, maka sabar dan konsisten kuncinya. Lanjut berikutnya, karena waktunya tinggal beberapa menit. Oke. Remaja bisa mengalami perubahan fisik sehingga mengalami kekhawatiran, maka tetap ya, lihat kekhawatiran itu menjadi nih pegangan buat kita. Jangan terlihat bahwa kita sendiri sedih atau depresi, tapi hargailah mereka dengan penghargaan yang luar biasa sebagai pribadi yang bisa dipeluk. Sehingga mereka bertanggung jawab,
dan juga punya kepribadian yang unik. Ya, lanjut. Karena akan memasuki di usia 14 tahun sampai 18 tahun. Ini adalah sisa waktu hidup mereka di masa dewasa pertama. Setelah ini mereka akan punya gambaran-gambaran kehidupan ya yang akan memapankan mereka pada porsi ketika mereka kerja, nanti saya harus apa-apa-apa. Ketika saya kerja di sebuah perusahaan, saya harus bagaimana-bagaimana. Ketika saya punya usaha, harus bagaimana. Dan apabila gitu, mereka next ketemu dengan pasangan hidup, tidak akan salah pilih. Lalu gitu ya, kadang ada yang tanya, Bu Irin berarti salah pilih pasangan. Boleh dibilang iya, karena ternyata ada beberapa hal gitu yang setelah saya rilis, pasangan saya tidak memasuki usia yang seperti ini. Ada konteks pengasuhan dan kasih sayang yang lepas. Sehingga saya menganggap bahwa saya harus menyelamatkan hidup anak-anak saya ketika mereka nanti pun akan berjuang di dunianya, di level waktunya, di sekian banyak masa globalitasnya. Maka saya harus keluar dari permasalahan mereka yang utama. Lanjut di usia berikutnya, 14 sampai 18. Masih ada kalau nggak salah. Yuk, lanjut. Lebih cepat aja, Mas. Ini dia. Lebih dari sekedar rasa sedih, supaya mental health-nya mereka tidak buruk, tetap jaga kesehatannya. Jangan sampai timbul perilaku kasar, lalu penggunaan alkohol, hati-hati ya, rokok, narkoba, dan jangan sampai kena hubungan seks yang tidak aman. Ini penting, oke, karena ini juga akan membawa dampak ke usia-usia berikutnya. Kehamilan yang married because accident itu juga tidak baik. Dari secara agama, secara kesehatan mental, perkembangan berikutnya, itu sangat membuat lelah praktek hidup. Oke, lalu selalu tanyakan apa kabarmu, sehingga mereka tetap mempunyai tantangan, ya. Dan penting bagi mereka ketika mereka memasuki masa-masa sulit, cinta dan dukungan, kasih sayang dan pengasuhan yang baik, itu akan mereka merasa bahwa oke, aku tidak sendiri, ya. Oke, lanjut berikutnya. Mulailah dengan percakapan yang enak pada saat masak. Kalau saya gini, kadang-kadang saya punya tabungan gitu ya, sedikit. Nanti saya bagi 3. Saya bilang sama anak-anak saya, Mama perlu diskusi dengan Abang. Yuk kita keluar dulu untuk Abang. Nanti yang 2 di rumah. Setelah sama Abang terus besoknya gitu, saya ganti sama yang nomor 2. Mama perlu sama yang nomor 2. Lalu udah nih, setelah itu sama yang nomor 3. Ya hanya sekedar makan yang mereka senang aja gitu ya. Nggak perlu terlalu berlebihan. Nah, di situ nanti ajukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Jadi saya udah membuat satu chapter gitu, pertanyaan untuk dia. Sehingga dia akan merasa bahwa oh iya mamahku ini betul-betul memperbaiki cara pandang mereka. Dan tanyakan pendapatnya. Jangan tekan mereka untuk pendapat kita sendiri, tetapi berikan solusi. Sehingga mereka juga akan berpikir lebih panjang menjadi anak yang tentu dengan kondisi berkebutuhan khusus, tapi problem solvernya tertuntaskan, critical thinkingnya punya, gitu. Walaupun dengan keterbatasan mereka sebagai berkebutuhan khusus, ya. Oke, lanjut berikutnya. Jangan menyakiti diri sendiri ya, gitu. Angkat topiknya, jangan menyakiti diri sendiri. Artinya, kalau kita sudah tahu tentang diri kita sendiri, maka kita juga akan tahu tentang orang lain, tentang siapa di antara mereka, di antara kita, sehingga mereka sendiri tidak akan menyakiti teman-temannya, tidak ngatain gitu. Oke, kami punya satu apa ya?
trauma khusus gitu. Kami ada pantangan di rumah itu selalu bilang begini, tidak marah ya, dan tidak kasar ya. Supaya apa? Ketika mereka tidak marah dan tidak kasar, itu berdampak juga ke teman-teman mereka, kepada mereka ketika mereka bisa menghargai dirinya sendiri untuk tidak marah kepada orang lain, maka mereka juga akan menjadi bagian bahwa mereka bisa berbicara apa adanya dengan baik tanpa harus marah, tanpa harus mengolok-olok, tanpa mengurangi perasaan orang lain menjadi sedih. Oke, itu menjadi keyakinan buat mereka, ya. Oke, tentang apapun mereka akan jadi berbicaranya juga mikir gitu ya. Kira-kira kalau saya ngomong gini nyakitin orang nggak ya? Oke, lanjut berikutnya. Lakukan yang terbaik, bukan hal yang buruk. Pujilah atas pencapaian mereka sejak kecil, sehingga mereka menjadi kreatif, bertumbuh, berkembang secara pribadi, dan mereka kenali siapa diri mereka. Dunianya bisa diprediksi. Ketika mereka punya kesulitan, mereka juga bisa memegang kendalinya. Katakan mereka bisa memahami ini, dan gitu kan, keluar dari media-media yang kira-kira mereka kadangkala terjangkiti oleh online, kebiasaan sosial buruk, sehingga bicarakan bahwa hal ini tidak baik. Jadi dia tidak menghabiskan hanya dengan dunia maya, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Menjaga diri dari pelecehan dan perundungan, gitu ya. Yakinkan pada mereka bahwa ketika mereka punya masalah, itu lakukan dari hal yang salah tadi untuk mereka benar, sehingga dia tidak terjebak dalam kehidupan online. Dan mereka bisa keluar dan membantu diri mereka sendiri. Lalu bersikaplah terbuka terhadap perasaan kita sendiri. Ternyata aku berhasil atau aku belum berhasil karena apa? Bicarakan dan tunjukkan pada mereka bahwa bagaimana stres kita ini gitu, nggak nunjukin ke mereka bahwa mama nih stres ini nggak. Saya bilang oke, sebentar ya, mama mau menenangkan diri. Saya biasanya tidur atau saya pergi gitu jalan kaki untuk saya tidak terlibat pada stres saya lalu berdampak pada mereka marah-marah. Tapi saya bicara berdasarkan usia mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan diri mereka sendiri, mereka punya etika dan mereka menghargai dirinya masing-masing. Ya, oke. Lanjut berikutnya, terakhir kalau nggak salah. Yuk, lagi terakhir ya. Ini dia, jangan ambil alih diskusi, tapi tanyakan pendapat mereka satu-satu. Diskusikan ketika Anda dengan kondisi baik, jangan marah di depan mereka. Tarik napas, tenang, menjauh. Atau menjauh dulu, tarik napas, tenang. Lalu tidak terlibat di dalam perebutan kekuasaan. Jadi jangan berdebat karena si abang nomor 1, nomor 2 kalah, nomor 2 menang, si adik kalah. Ingat semua saling terhubung, punya kebaikan masing-masing, terhubung dengan keluarga dan sekolah, terhubung dengan teman-teman dan tetangga, sehingga mencegah perilaku negatif, lalu luangkan waktu untuk menemukan cara mendukung, mendorong, dan juga terlibat aktif. Intinya sabar dan kendalikan diri supaya selaras dan sepadan. Oke, berikutnya supaya nanti nyambung ya dengan sharing dari Bu Tuti, karena akan luar biasa materi dari Bu Rosna ke saya nanti ditutup oleh Bu Tuti. Oke, lanjut Mas Amino berikutnya. Terakhir, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Semoga ini menjadi insight terbaik untuk kita malam hari ini. Kedepannya akan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih positif, lebih positif, lebih positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Irin.
Rasanya kurang ya Bu waktunya ya Bu. Ingin sharing lebih Dan banyak lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Rin untuk materinya yang juga luar biasa pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut, izin saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link daftar hadir yang sudah dicantumkan pada kolom chat. Pengisian tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga file materi pada malam hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pemateri yang berikutnya dengan Ibu Maria R. Astuti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Nisa. Iya, Ibu. Sudah siap, Bu? Sudah. Baik, silakan untuk waktu dan layarnya. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya, ini mundur waktunya. Saya akan minta waktu 15 menit jatah saya untuk sharing. Karena tadi Bu Rosna ternyata sudah menerangkan banyak hal tentang alam bawah sadar. Jadi nanti saya refresh sebentar aja, sedikit aja untuk yang bagian alam bawah sadar supaya refresh kembali tentang peristiwa di dalam alam bawah sadar karena saya akan bicara banyak sharingnya di daerah situ. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini, di ruang virtual ini, dan masih setia sampai malam ini. Nah, sebelum saya memulai, saya sharing dulu ya, mengapa saya jadi hipnoterapis. Ya, karena saya sudah diterapi dulu oleh guru saya, Ibu Natalia Sunaidi, yang hari ini saya merasa terhormat karena beliau hadir. Bu Natalia yang membuat saya terbuka akan hidup saya menjadi lebih terang karena inner child saya sulung dari 10 bersaudara, bisa dibayangkan bagaimana saya mengurus adik-adik saya begitu banyak, dan itu membebani dan membuat saya selalu berpikir penderitaan masa lalu. Dan itu dibantu Bu Natalia dalam 1 tahun itu 7 kali. Saya terapi sekitar sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Jadi saya harus ke Jakarta dari Bogor, pulang kerja dan sampai malam baru pulang kembali ke Bogor. Itulah perjuangan saya untuk memberesi hidup saya. Ternyata apa yang saya lakukan ini sangat membantu menemukan saya kembali. Ternyata hidup saya tidak hanya penderitaan, ada banyak terang benderang di depan. Dan saya bisa menjadi lebih rileks, lebih lebih nyaman karena tidak tegang. Dulu saya galaknya minta ampun, jutek dan luar biasa. Orang semua banyak yang takut mendekat pada saya. Tetapi ternyata tidak bahagia saya mengalami itu. Lalu saya di terapi itulah saya mengalami banyak hal perubahan. Maka dari perubahan itu saya terpanggil. Saya ingin membantu orang supaya orang lebih ringan hidupnya dan bahagia menjalaninya. Sungguh ini panggilan hati yang saya temukan dan menjadi misi hidup saya di usia saya pensiun dan saya mempunyai waktu banyak dan hidup saya baktikan banyak bagi banyak orang karena penemuan ini saya bahagia dengan hidup saya saat ini karena saya menemukan jalan bahagia untuk membantu orang. Jadi itulah yang saya mau bagikan, bagaimana saya menjalankan ini dengan hati, dengan serius saya menerapi orang. Karena sungguh saya ingin membuat orang itu bisa memaknai perjalanan sejarah penderitaannya. Nah, apa sih hipnoterapi? Karena kayaknya orang serem banget deh mendengarkan itu, bahkan sering negatif dan takut kalau sudah bicara tentang hipnoterapi. Nah, kembali kepada keterangan Bu Rosna tadi, juga tentang dari Bu Irin yang menerangkan tentang proses perjalanan hidup setiap anak. Ini juga terkait di sini, maka mungkin bisa share screen sedikit ya, satu lembar, satu halaman saja kok untuk gambaran tentang bawah sadar tadi yang khusus wilayahnya pikiran sadar dan bawah sadar. Yang saya terima juga pada waktu saya training dengan Bu Natalia. Nah, ini gambaran pikiran bawah sadar seperti gunung es, seperti yang diterangkan Bu Rosna tadi dengan detail dan bagus banget dan benar-benar memang dari psikologi ya, jadi memang menguasai betul tentang cerita alam bawah sadar. Jadi pikiran kita dibagi menjadi dua dalam pekerjaan saraf itu ya, di pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar ini menguasai kita hanya 12%. Short term memory, jadi pendek banget dan sifatnya berpikir, menganalisa, dan lain-lain. Jadi memang uh, memori yang tidak panjang.
Tapi di pikiran sadar ini sibuk banget kita memikirkan yang lalu yang akan datang, yang lalu yang akan datang. Terus kita selalu mikir, nanti gimana ya, terus cemas. Yang lalu, aduh berat banget dan lain-lain itu menjadi menderita dan sedih dan semuanya hal yang lalu, yang depan, yang lalu, yang depan. Jarang sekali orang yang berpikir now, sekarang, kini, di sini, saat ini, now. Jarang. Karena itu harus dilatih melalui meditasi. Jadi inilah pikiran sadar sehingga banyak berpikir begini, jadi akhirnya orang overthinking. Lalu ketika overthinking apa yang terjadi? Sulit tidur, pusing, menjadi penyakitan. Karena apa? Masuk ke tekanan di bawah, menjadi stres. Nah, kita masuk kembali ke pikiran bawah sadar, bahwa antara pikiran sadar dan bawah sadar ada pintunya tuh, namanya critical factor sebenarnya. Atau CF ya, artinya filter di situ. Nah, di pikiran bawah sadar ini menyimpan memori sejak janin. Jadi seperti dikatakan tadi oleh Bu Rosna, betul sekali yang saya alami dalam terapi saya, banyak yang sampai ke janin. Janin itu menyimpan memori yang tidak pernah kita bayangkan, kok bisa ya gitu. Nah, gelombang ini biasanya di bawah sadar ini dalam terapi saya masuk di gelombang alfa atau theta. Alfa itu rileks banget, tapi theta lebih dalam lagi karena disitulah gelombang spiritual terjadi. Biasanya orang lebih dalam, lebih banyak menemukan hal-hal yang lebih dalam lah pasti ya. Lalu menyimpan emosi negatif dan positif seperti disampaikan oleh Bu Irin sama Bu Rosna tadi lebih jelas tadi pasti bahwa emosi itu tersimpan dengan rapi di situ dan benar-benar tidak tahu, tidak kita rasakan. Bahkan kok bisa ya nanti kalau pas di terapi gitu. Dan dia menguasai kita begitu besar, 88%. Nah, itulah gambaran gunung es yang ada dalam pikiran kita. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada sharing. Sharing tentang pengalaman saya 15 tahun menemani anak-anak. Memang kebanyakan klien saya ratusan itu ya anak-anak. Karena dengan anak-anak ini saya merasa senang banget karena wajahnya bisa kelihatan sekali ketika selesai di terapi. Begitu ceria dan terang benderang rasanya. Jadi saya melihat wajah-wajah begitu bahagia sekali betapa Tuhan begitu indah memberikan ciptaan yang luar biasa gitu. Saya belajar banyak dengan guru-guru saya yaitu anak-anak yang saya terapi. Nah, mungkin kita cukupkan ya gambarnya, lalu kita masuk ada ke cerita tentang bagaimana alam bawah sadar ini menyimpan peristiwa sejak kita janin sampai hari ini. Selama 15 tahun saya praktek, saya banyak menemukan anak-anak dari perceraian, anak-anak yang single parent, lalu anak-anak yang kehilangan orang tua itu tadi ya, berarti single parent kehilangan orang tua karena bercerai atau meninggal, apalagi waktu COVID kemarin, banyak banget orang yang meninggal karena COVID. Lalu bahkan anak yang kehilangan hewan pun ada yang sampai nangis. Dia nggak cerita ke saya bahwa kehilangan hewan, tapi pada waktu cerita masalahnya anak mahasiswa itu, dia ternyata kehilangan hewannya sampai nangis-nangis kayak anak kecil gitu. Lalu kasus hukuman dari orang tua, seperti kata Bu Irin tadi, pendidikan orang tua sangat mempengaruhi luka-lukanya. Dimarahi, bullying lah, bully ya. Bully itu juga, waduh, ternyata aduh menyeramkan yang namanya bully itu yang saya alami ya dari anak-anak yang saya terapi. Nah, beberapa pengalaman nih dari ratusan klien yang saya bisa bagikan. Nah, jadi yang diceritakan tadi semua adalah perjalanan sejarah hidup. Jadi tidak ada baik dan buruk, tidak berhak orang mengadili bahwa perjalananku jelek banget sih masa lalu, nggak ada. Semua adalah kebaikan karena Tuhan mempersiapkan kehidupan melalui perjalanan yang pahit untuk kehebatan di masa yang akan datang. Jadi luar biasa perjalanan ini hanya bagaimana memaknai penderitaan ini menjadi sesuatu yang berharga. Nah, inilah proses hipnoterapi menurut saya sangat ajaib, sangat efektif karena dalam 90 sampai 120 menit bisa masuk ke janin loh. Kadang nggak seringnya itu. Kalau benar-benar orangnya siap dan sugestible, sungguh luar biasa. Karena saya pengolahan-pengolahan itu di CV saya tulis bagaimana saya pengolahan saya dari mulai meditasi, dari mulai retret, berjilid-jilid gitu, 7 tahun retret terus, itu tidak sedahsyat hipnoterapi memberesi masalah satu demi satu. Jadi memang orang yang mau bahagia, datanglah untuk diberesi, dimaknai hidup dan penderitaan. Karena penderitaan itu luar biasa hebat untuk setiap orang. Dan itu adalah sejarah. Tidak ada baik dan buruk, anak dilahirkan melalui sejarah masing-masing. Jadi semua bisa dicari akarnya, dan mengapa melewati penderitaan ini.
kehidupan sedang mengajari apa kepada jiwa ini yang berjalan di badan ini. Tidak ada sekolah menjadi ibu dan ayah sempurna. Bapak Ibu yang punya anak sudah menjalankan peran dengan sangat baik, menjadi orang tua yang mendidik dengan sangat baik, pikiran baik, kelak juga pasti akan mempunyai anak-anak yang baik pula. Niatkan dan pikirkan untuk membayangkan anak-anak terbang tinggi, meraih cita-citanya, menjadi raja wali yang bahagia, menjalani hidupnya dengan apapun jalannya, karena semua adalah baik adanya. Terima kasih, itu saja sharing saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Bu Natalia. Iya, terima kasih Bu Maria, luar biasa. Ini banyak respon dari para peserta yang ingin tahu lebih lanjut lagi nih Bu, terapinya dengan Bu Maria. Nanti mungkin kita akan info di akhir acara ini Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya coba untuk buka kembali ya tadi. Iya, yang pertama tadi ada Ibu Novitasari. Saya coba merangkum ceritanya, ini agak panjang sebenarnya. Jadi situasinya adalah Ibu Novitasari ini dari Jogja, memiliki seorang anak dengan usia 6 tahun, riwayat prematur, global developmental delay, temper tantrum, sekolah di TKA. Kemudian beberapa bulan ini mengalami tantrum, nangis, tidak mau sekolah, sampai di sekolah gulung-gulung di lantai, kepalanya dibenturkan di lantai, dan mengatakan bahwa nggak mau sekolah, nggak mau belajar hitungan, takut hitungan gitu. Dan beberapa kali juga sering naik ke lantai 3 untuk ke toilet, tetapi ditemukan bahwa hal tersebut untuk menghindari saat pelajaran baca ikro gitu. Nah, sampai pada suatu ketika kepala sekolah tersebut mungkin sudah kehabisan akal, tidak tahu lagi bagaimana menghadapi putra dari Bu Novita Sari ini, kemudian sampai marah dan mengatakan bahwa bilang sama ibumu kalau mau pindah sekolah, pindah saja gitu. Jadi Bu Novita Sari ini menanyakan apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan anak saya, dan kemudian saat ini saya juga sedang meminta rujukan untuk ke Polirehab Medik agar bisa ke psikolog untuk terapi perilaku atau terapi lainnya. Monggo kepada Ibu narasumber mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Mungkin Ibu Irin kali ya yang lebih dekat nih kayaknya. Baik, Bu Irin. Iya, oke. Saya coba bantu jawab ya. Eh, karena memang ini pertanyaannya panjang gitu. Baik. Eh, buat Bu Novitasari dari Jogja, salam kenal. Ini tantangan buat kita ketika berhadapan dengan riwayat anak berkebutuhan khusus, tetapi juga menjadi tantangan bagi kita ketika menyekolahkan mereka di sekolah yang dalam tanda kutip tidak memiliki gitu ya kepedulian terhadap anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Sekiranya menurut saya gitu ya. Sekiranya memang kita perlu untuk pindah dengan kondisi agar anak kita aman, anak kita nyaman, maka boleh pindahkan. Karena ketika di sekolah sudah dengan konteks tidak memfasilitasi anak kebutuhan khusus, maka disitulah sebetulnya bagi saya secara pribadi ada garis bawah, sekolah itu tidak bisa menerima. Kalau toh memang ada guru atau elemen yang masih bisa membantu kita, maka dekatkan. Tapi tentu effortnya akan jauh lebih besar ketika kita bisa pindahkan. Hanya saja tantangan ini gitu ya,
Berikutnya adalah di bagian finansial orang tua. Pindah bukan berarti juga memindahkan masalah, memindahkan tangan, tetapi pindah harus dipikirkan juga bagaimana cara menemukan yang terbaik dari sekolah tersebut. Finansialnya, mentalitas kita untuk pindahnya juga tetap harus dipertimbangkan. Jadi apapun yang terjadi dengan kondisi anak yang dengan riwayat banyak seperti ini, kita sudah tidak boleh lagi memikirkan riwayat anaknya, tetapi mikirlah untuk ke depan langkah apa yang sekiranya terbaik untuk dia. Ketika sudah dengan tantrum seperti ini, berarti tidak terilis secara emosi, dia bisa merasakan loh apa yang diterimanya dia dari dalam dirinya dan dalam pikirannya, maka dia melakukan dengan tantrum. Dia bilang tidak mau sekolah, dia tidak mau belajar, dia merasa sulit, maka kita harus paham dengan kebutuhan anak kita. Ya, jadi tidak memaksakan diri juga ketika sudah banyak warning-warning dari sekolah, dari kepala sekolah, dari anak kita sendiri, ada hal yang tidak aman dan nyaman, maka keputusannya adalah pindahkan. Tetapi memindahkan juga sekali lagi perlu pertimbangan yang matang. Lihat kebutuhan anak untuk sekolahnya, lihat kebutuhan finansial kita, lihat juga ya, lihat jarak tempuhnya dan juga lihat secara emosionalnya. Jadi pada saat mau sekolah, sebaiknya anak itu diajak untuk melihat lokasi sekolah. Apakah memang betul-betul cocok secara mentalitas dia? Gitu ya. Jadi akan banyak pilihan sekolah. Tidak hanya satu sekolah, bisa saja 2, bisa saja 3, bisa saja 4, atau bahkan bisa saja 5. Maka perhatikan juga berkaitan dengan waktu, fisik, emosional kita, kebutuhan rumah tangga, gitu ya. Perlu yang kuat, matang. Maka untuk kita sendiri sebagai seorang ibu, berdamai dulu dengan diri kita sendiri, ya, berdamai dulu. Saya paham dengan kondisi Ibu Novitasari, karena saya juga pernah merasakan hal yang sama seperti ini. Kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Rilis seperti yang disampaikan oleh Bu Tuti, gitu ya. Damai dulu dengan diri kita sendiri. Munculkan hal-hal yang positif, bayangkan hal-hal yang positif, maka di situ akan tercapai kebutuhan anak, bukan kebutuhan ekspektasi kita. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan dikit ya, Bu Nisa ya. Silakan. Tiba-tiba hati saya mengatakan begini, kepada Bu Novitasari dan mungkin ibu-ibu yang lain yang mempunyai kesulitan relasi dengan anak. Dari pengalaman saya senang meditasi dan lalu saya praktekkan kasih seorang ibu kepada anak. Jadi praktekkan aja, mungkin kalau yang muslim setelah sholat ya, setelah sholat tuh nyaman banget rasanya, atau yang Buddhis yang meditasi, atau kalau kita yang Katolik Kristen ya berdoa dalam dulu, rutin, lalu diam dulu sebelum tidur atau bangun tidur, ingat anak siapa yang mau kita doakan, bilang kepada anak itu, "Mama sayang kamu nak." Benar-benar dari hati katakan, nih saya merinding nih. Katakan kepada dia, "Saya menyayangimu, mama minta maaf kalau kamu mungkin merasa ingin mama mengasihimu sepenuhnya tapi belum bisa. Maafkan mama." Peluk dia, peluk seperti mencintai bahwa ada cinta tak bersyarat seorang ibu kepada anak. Alirkan. Alirkan seperti mengalirkan energi atau cahaya atau apapun yang rasanya benar-benar ada di jiwa ini karena anak-anak kan kasihnya ada di hati kita masing-masing dan rasakan kehadirannya di dalam jiwa, di dalam rasa, di dalam hati, di dalam detak jantung kita itu. Frekuensi cinta. Ibu punya cinta tak bersyarat, peluk dia. Apalagi yang pagi sampai malam kerja, jarang ketemu anak. Lakukan ini, maka akan mendekatkan relasi. Soul to soul, jiwa antar jiwa. Mohon izin pada Tuhan, mohon izin Tuhan, saya ingin memeluk anak saya di dalam jiwa saya. Bantu saya untuk mengalirkan cinta pada anak saya. Peluklah dia, isi jiwanya, isi kasihnya. Nanti ibu bapak yang akan merasakan hasilnya. Coba ya dilatih ya.
minta maaf, peluk dia dengan kasih yang paling dalam. Mungkin Ibu Novita mungkin barangkali ini bisa sedikit membantu Ibu untuk paling enggak anaknya nanti ya mungkin karena orang dicintai ya. Biasanya cinta itu menyembuhkan yang saya tahu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Irin dan Bu Maria. Semoga terjawab ya Bu Novitasari ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ini. Tadi mungkin saya sedikit untuk merangkum ada dua pertanyaan yang hampir sama pertanyaannya bahwa bagaimana apa yang harus dilakukan jika anak yang sudah berusia remaja ini mendapatkan memori yang tidak baik. Contohnya misalnya pengasuhan yang terbentuk dari mendengar suara yang keras atau bentakan, misalnya itu. Silakan Bu Maria, Bu Irin, atau Bu. Mungkin saya bantu ya, karena beberapa juga ketakutan itu sering berawal dari tetap inner child-nya ya, jadi masa kecilnya. Jadi mesti tetap harus dicek. Ini kapan? Akarnya di mana? Karena kalau ketemu akarnya sangat membantu, tapi kalau belum ya semua orang punya jalannya. Tidak berarti semua harus beres, tidak berarti semua seperti yang kita inginkan dalam cerita ini. Ini kan sebuah sharing aja, tidak semua orang sama, setiap orang kepercayaannya masing-masing. Jadi memang harus dicek, tetap harus ketemu ya hipnoterapis atau terapis lain yang cocok ya, karena setiap orang punya cara sendiri untuk pengolahan diri. Tidak berarti bahwa hipnoterapi terbaik, enggak. Saya kira setiap orang akan punya cara sendiri menemukan cara terbaik untuk pengolahan diri, baik buat dia maupun anak-anaknya. Tapi memang yang saya alami, ketika anaknya nggak mau diterapi, biasanya saya temui orang tuanya, "Ibu ketemu saya, nanti saya bantu ibu adalah terapis terbaik untuk anak-anak." Jadi ibunya yang saya bantu. Saya tidak mengatakan ibunya, "Nanti ibu bermasalah." Saya kira enggak. Tidak ada orang mau dikatakan bermasalah ya. Semua orang baik-baik aja, masalah itu baik-baik aja kok untuk tujuan baik. Jadi ya biasanya saya akan bantu ibunya supaya dia bisa menerapi anaknya, self healing. Jadi dia beresi dulu, lalu dia bisa memberesi anaknya. Banyak kok yang terbantu tanpa anaknya harus saya terapi. Jadi ibunya dulu, karena ibu itu mengandung 9 bulan. Getaran masalah, kasih, dan cinta ada di dalam kandungan 9 bulan. Itu yang saya alami. Jadi sering saya bantu ibunya dan beres juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita akan kasih mungkin sebenarnya untuk sesi tanya jawab terbatas ya Bapak Ibu sekalian karena waktunya sudah malam juga. Nanti mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab, para narasumber memberikan kesempatan untuk bertanya di grup WA nanti akan dikumpulkan oleh panitia yang akan disampaikan kepada para narasumber. Baik, untuk pertanyaannya terakhir yang raise hand ini tadi yang pertama kali ada Ibu Wenti Agustina. Selamat malam Bu Wenti. Selamat malam. Iya, silakan Ibu Wenti, singkat saja ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau tanya prakteknya di mana, terus biayanya berapa, dan prosedurnya seperti apa. Karena banyak hal yang ingin saya terapikan pada diri saya dan anak saya. Sedikit singkat cerita, saya divorce dengan suami dan anak pun jadi kena mental dan saya pribadi pun jadi kena mental juga. Ditambah lagi pernikahan saya kedua ya seperti ini. Jadi saya pengen tahu di mana prakteknya dan berapa biayanya, durasi jam dan lain-lain halnya Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf off cam karena masih di luar. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Wenti. Bu Maria mau membantu menjawab atau nanti? Oke, Ya, mungkin singkat aja. ya. Kami di Bogor, kalau Ibu di Jakarta itu muridnya Bu Natalia banyak sekali di Jakarta. Nanti bisa kami kasih tahu. Kalau mengenai biaya, nanti datang dulu aja atau nanti telepon melalui telepon kantor itu ya Bu, yang tertera di ini nanti kami bisa terangkan nanti. Yang penting Ibu punya niat dulu. Apapun yang Di kita Bogornya niatkan, di mana? Mohon maaf. di Bogor, di Bogornya Panduraya Bu, di Panduraya 40. oh, di mananya tuh Panduraya deket Itu di Taman em, Coret-Coret, Taman Coret-Coret, dekat Taman Coret-Coret. oke, ntar baik saya ntar Ya, ke sana Ibu. ya Bu mungkin Wenti di mana?
Lo tinggalnya tapinya. Saya di Bogor Oh, juga. di Bogor juga. Oke, Ya. ya Sekarang nanti di rumah mungkin mertua. telepon dulu nanti supaya bisa diterangkan ya, supaya tidak Boleh, lama waktunya di sini. Mungkin itu ya boleh. Bu ya. Terima Saya kasih. tempatnya Ya, namanya apa ya, Bu? ya, Di Panduraya tempatnya namanya apa ya? itu Serenity Wellness Home. Oh, Serenity. Ada Oke, kok oke, oke. pelangnya. Ya, Ya, terima kasih ya, Bu. Nanti Wenti ya visit ke sana. sama-sama. Telepon dulu aja Bu. Ya. Baik, baik, baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Maria. Baik, Bu Maria, Bu Irin, Bu Rosnalisa, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah kita tutup? Oke, boleh Iya, Ya ditutup. sudah, enggak apa-apa. baik, karena Cukup sudah nih. malam ya. Karena Iya, sudah malam juga. iya betul, baik. Karena yang lain kelihatannya sudah lelah Udah lewat juga. 45 menit. Iya. Mm-mm. Iya, Ya, mohon maaf sekali kepada para peserta nih, banyak yang masuk juga pertanyaan di kolom Q&A juga. Nanti mungkin akan dirangkum oleh pihak panitia supaya bisa disampaikan ke para narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebelum kita menutup acara, seperti biasa kita mau foto bareng dulu, sama-sama dulu nih, supaya ada kenangan dari malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri untuk open cam. Silakan. Iya. Yang akan melakukan dokumentasi dengan siapa dari panitia? Hostnya, Dengan Pak Kukuh atau Mbak Farhana? Silakan mungkin Pak Kuku bisa bantu. saya coba juga ya. Iya, Slide oke. 1, slide 2, slide 3. Ada 4 slide nih. Oke, siap. Kita tunggu dulu bentar. Slide 3, lalu slide 4. Saya ulang slide 1 bentar, karena tadi kayaknya masih ada yang belum siap. Bentar. Oke, sekarang slide 1 siap ya. Slide 1. Oke, mudah-mudahan jadi nanti. Terima Baik, kasih ya semua. terima kasih Bapak Bu Ibu yang Maria baik. sudah dibantu. Ya. Baik, Kasih setelah Bu Irin. iya, berarti berakhirnya sesi dokumentasi ini kita akan mengakhiri juga acara pada malam hari ini. Terima kasih saya mewakili panitia dan ketiga narasumber pada malam hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya untuk pengalaman baik malam hari ini bisa diteruskan ke banyak orang lagi. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa main ke media sosial dari Serenity Wellness ya, Bu Irin ya. Nanti mungkin bisa Ya, diinfo dari pihak panitia di grup WA gitu. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Rosnalisa, Bu Irin, dan Bu Maria yang sudah berbagi cerita, berbagi ilmu bagi kita semua pada malam hari ini. Baik, dengan demikian saya akan mengembalikan acara kepada Kak Amino sebagai MC. Silakan, Kak Amino. Iya, baik. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah membagikan ilmunya pada para peserta pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bu Anissa sudah memandu jalannya sesi sharing-sharing dan juga pembahasan materi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Cecilia Reto yang sudah memberikan kesempatan untuk akhirnya kita semua bisa berbagi dan mengenal Serenity Wellness yang ada di Kota Bogor. Untuk para peserta yang ada di daerah Bogor dan sekitarnya, apabila membutuhkan layanan konsultasi seperti hipnoterapi ataupun layanan konsultasi pendidikan, konsultasi mengenai anak berkebutuhan khusus, bisa datang ke Jalan Panduraya dan bertemu dengan Ibu Astuti dan juga Bu Irin. Beliau berdua insya Allah akan selalu ada di hari Senin hingga hari Jumat seperti jadwal jam kerja biasa untuk menerima layanan konsultasi. Ya, terima kasih pada para peserta juga atas
sampai saya Amin Estu mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyaknya dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan baca hamdalah dan juga bacaan lain menurut keyakinan agama lain. Saya persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Amin Nomor Pangestu izin pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.